Hai semuanya, welcome back to my channel Tachahau. Ini Isara teman-teman ya. 2023 ini hal tentang percinaan yang paling hits banget definitely adalah fashion mereka. Nah, kita di sini itu bicarain fashion yang udah red carpet ya teman-teman, atau disebut sebagai coating atau fashion high class teman-teman ya. Dan coating ini hanya bisa yang namanya didapat dari orang-orang dengan status selebriti, sosialita, bahkan juga direktur-direktur utama yang datang ke acara-acara red carpetnya Cina ya teman-teman ya. Teman-teman, I'm a big fan of red carpet China. Pertama, gue nggak tahu kenapa kayak 5 tahun belakangan ini kayak artis Cina itu selera fashionnya tuh kayak banyak yang improve seperti itu. Mereka juga bisa yang namanya kayak mengkombinasikan antara face, kemudian pemilihan baju-baju, serta yang namanya bentuk lekuk tubuh dan wajah, kemudian make up, aksesoris, itu bener-bener kayak mereka tuh sekarang the peak ya teman-teman ya. Gue ngerasa Hollywood dengan China tuh kayak nggak kalah, bahkan gue harus bilang sekarang mereka jadi leading market high couture fashion teman-teman ya. Dan banyak banget orang-orang yang berbondong-bondong, para fashionista dunia dan juga desainer-desainer asal-asal Eropa kayak gitu, itu melirik China sebagai market pasar coating atau high couture tertinggi di dunia. Sebut aja orang-orang yang udah collab dengan artis Cina itu kayak Tony Ward, kemudian juga kayak si Versace, Donatella, kemudian juga orang-orang India kayak Rahul Mirsha dan juga Gaurav Gupta itu menggunakan muse-muse seleb-seleb Cina untuk yang namanya mempromosikan haute couture mereka ya teman-teman ya. And yes, nggak tahu kenapa orang Cina kalau pakai haute couture tuh cantik-cantik parah, ganteng-ganteng parah. Tetapi hari ini gue akan yang namanya kayak meringkas ada 10 top 10 dari ratusan selebriti Cina, cewek-cewek yang super cantik gitu, yang nggak ada yang jelek sama sekali. Ya bentuk kalau mereka dulunya tuh kayak nggak terlalu cantik, mereka tuh jadi cantik teman-teman kalau jadi artis Cina. Itu cuma 10 2023. Gue udah yang namanya kayak ngakar, ngukur, dan juga dari popularitas dan juga pengaruh influence mereka di Xiaohongshu sama Weibo, mana aja seleb-seleb Cina dengan haute couture terbaik tahun 2023. Bingung sumpah teman-teman, kayak lo itu milih apa ya, lo pengen kemana nih Cak, mau liburan ke Eropa, ke Cina, ke Korea, ke Jepang, atau kemana, itu pokoknya sama bagus-bagusnya lo tuh kayak masuk ke toko coklat kayak gitu. Itu kalau gue ngelihat artis Cina kalau pakai haute couture ya teman-teman ya. Nah dari ratusan orang itu gue bisa meringkas 10 orang selama 6 jam ini gue riset ya teman-teman ya, siapa aja orang-orang atau selebriti China perempuan dengan haute couture gaun terbaik red carpet China di tahun 2023. Jadi kita mulai countdown ya teman-teman ya. 10 teman-teman ya jatuh ke tangannya Liu Yifei, dan dia the most beloved Elisab Muse. Selama di tahun 2023, Liu Yifei itu menggunakan setidaknya 3 baju untuk yang namanya kayak perayaan-perayaan red carpet, dan kemarin dia menang Weibo Award Best Actress tahun 2022, jatuh ke tangan Elisabnya Liu Yifei. Terutama yang pakai baju hijau itu teman-teman, yang pakai baju hijau ini, yang dia ini emang kelihatannya cukup agak gemuk di sini tapi menunjang banget. Dan si Liu Yifei itu nggak tahu kenapa kalau dia tuh pakai baju flora-flora kayak gitu itu pantas banget. Nggak cuman di busananya si Weibo Award, tapi dia datang ke Bulgarinya di Eropa seperti itu menggunakan floralnya juga Elisab. Ini sumpah cocok banget bagi dia teman-teman ya. Terutama dia di sini itu digandeng sama Bulgari director seperti ini, dan auranya terpancar teman-teman ya. Meskipun wajahnya si Liu Yifei itu bener-bener very oriental, sipit banget, cuman dia itu emang bener-bener elegan. Cewek rajin oriental yang paling elegan menurut gue itu emang si Liu Yifei, dan dia emang bakatnya tuh luar biasa sih guys ya. Dan untuk tambahannya, si Liu Yifei itu juga menggunakan pakaian dari Tamara Ralph yang ungu ini, dan nggak tahu ya, memang dia itu kayak baju-baju gede-gede kayak gini tuh kayak cocok banget buat dia gitu ya guys ya. Terutama untuk yang namanya datang ke acara red carpet, itu kan acaranya Disney yang Tamara Ralph itu ya guys ya. Serta rambutnya dia itu ya dibuat kayak princess Disney kayak gini teman-teman ya, diurai dan juga kayak digelung satu seperti itu. Serta dia emang brand ambassador globalnya Bulgari,
Variasinya juga menunjang banget ya teman-teman ya. So far emang Liu Yifei di sini itu make upnya soft, nggak menor seperti itu. Tapi di sini gue sangat suka yang namanya pakainya Liu Yifei di tahun ini, di tahun 2023, dan cantik banget. Di nomor 9 jatuh ke tangan Bailu di gaunnya Rahul Mirsha, gaun India yang paling hits yang dipakai sama Zendaya. Itu dia modelnya tertutup seperti ini ya guys ya, silver blue-nya itu cantik parah teman-teman. Dan dia di sini kulitnya putih banget, untuk lipstiknya matte banget dia teman-teman. Dan dia juga yang namanya menggunakan berbagai macam aksesoris yang nggak rame-rame banget. Karena apa? Karena Rahul Mirsha itu memang dia gaunnya itu udah maksimal banget aksesoris, makanya dia tuh sangat minim aksesoris kayak gitu. Dia cuma pakai chopard di sini, kupingnya chopard dan pakai sepatu tinggi. Itu gayanya si Bailu sih, karena Bailu tuh kayak glamor simple, tipikal orang yang glamor simple seperti itu. Dan yang kedua yang gue suka di sini adalah dia pakai Toni Ward yang warna beige. Ini sumpah cocok banget buat dia. Bahkan gue tuh kayak mikir ini cewek itu kayak datang ke drakor atau apa itu udah cukup menang banget gitu ya guys ya. Tapi kalau memang standarnya Chinese clothing atau Chinese haute couture, memang dia ini adalah apa tuh namanya, orang yang masuk ke kategori top 10 ya guys ya. Dia nggak pernah yang namanya keluar dari top 15, top 20, dia selalu top 10 seperti itu. Jadi itu Toni Ward, dan kalian lihat sendiri dia sendiri minim banget aksesoris. Dan gue sangat suka lihat Bailu karena kulitnya pertama, kedua adalah matanya simple kayak makeup ala Korea seperti itu, serta gue tipikal orang yang nggak terlalu suka pakai aksesoris, nggak kayak si Liu Yifei yang aksesorisnya gede-gede kayak gitu ya teman-teman ya. Dia ini minim aksesoris tapi baju-bajunya itu sangat pas sama curve-nya dia, dan juga sangat pas dengan yang namanya apa tuh namanya kulitnya dia teman-teman ya. Jadi dia juga tidak pernah yang namanya kayak gagal memilih baju-baju. Kedelapan jatuh ke tangannya Cece Liu Sese, cewek drajin paling elegan yang pernah gue lihat. Dan yang membuat gue termesra sama dia adalah menggunakan bajunya Armani Private ini. And did you know Armani Private ini adalah baju Armani itu kayak bikin baju-baju yang aneh, yang kayak nggak semua orang bisa pakai bajunya ini. And kalau dipakai orang yang biasa-biasa aja, emang ini baju yang cukup jelek sih. Tapi dia bisa ngebawain cukup elegan, bagus juga di acara-acara award seperti itu. Kemudian dia ini emang si Liu Sese itu sangat apa ya, mencolok banget sama yang namanya warna merah kayak gitu guys. Liu Sese juga adalah cewek yang pakai jeans saja udah elegan gitu loh teman-teman ya, kayak 11-12 kayak Song Hye Kyo seperti itu. Nah tapi dia ini lebih ke arah kayak haute couture yang simple. Jadi apa ya, pakaian simple dia bikin haute couture, itu adalah temanya si Liu Sese. Dan yang merah lagi, gaun merah lagi yang aku suka dari dia itu adalah Alexandre Vauthier ini. Nggak tahu cara ngomongnya gimana. Ini apa ya, dia tuh kayak pakai merah, kulitnya udah putih, rambutnya panjang tebal, tuh udah cantik banget sama seorang Liu Sese seperti ini ya guys ya. Nah apalagi yang paling gue suka itu adalah dia udah lama jadi muse-nya Elisab. Nah Elisab itu juga apa ya, kayak golden golden gaunnya itu juga dapat banget kayak gitu. Dan meskipun ini agak berat di bahu, tapi dia cukup nunjang mukanya kayak gitu yang tirus ya guys ya. Jadi keren banget si Liu Sese ini. Gue juga iri karena dia ini adalah cewek yang paling banyak dikerasin atau paling banyak dinaksinin sama cowok-cowok Chinese actor seperti itu ya guys ya. Jadi keren banget si Liu Sese. Aku kasih skor 8 dari 10 ya guys ya. Dan nomor 7, mantan girl band K-pop yang berkarir di Cina dan sukses parah, yaitu si Victoria Song teman-teman. Dan dia muse-nya tahun ini adalah Suher Murad. Dan dia secara nggak langsung masuk ke halaman depan Arab News. Sampai bagusnya bajunya si Victoria Song ini ya teman-teman ya. Karena di sini gue ngelihat dia itu mengambil tema gotik seperti itu. Dia pakai tas Louis Vuitton dan I don't know, ini kelihatannya kayak gaunnya sedikit agak old style sih ya guys ya. Tetapi yang aku lihat di sini ini cukup nunjang banget bodinya teman-teman, serta minimum banget make up, udah cantik banget pakai ini gaun. Dan dia itu juga nggak ada anting-anting, nggak ada kalung, cincin juga simple gitu ya guys ya. Serta yang gue suka lagi di Suher Murad adalah golden gaunnya si Victoria Song ini. Dan ini relate banget dengan yang namanya kayak Lebanon stylenya Suher Murad seperti itu. Dan gara-gara pakai baju seperti ini, para sosialita di Arab Saudi dan juga Lebanon itu hunting yang namanya bajunya Victoria Song ini ya guys ya.
Jadi ini juga salah satu yang my best top 10 dari gaun-gaunnya artis Cina haute couture. Keenam, ini adalah artis Dracin dengan muka paling baby face setelah Angelababy so far. Itu adalah Ibu Chow Ling, teman-teman, atau Cici Chow Ling. Dan dia muse tahun ini dia jatuh ke George Hobeika. Dan apa ya, kalau aku boleh lihat teman-teman ya, Chow Ling itu memang kelebihan dia itu adalah dia itu unsur tanah mukanya. Sorry ya, menjelaskan terlalu panjang lebar. Jadi di Cina tuh ada yang namanya unsur api, air, tanah, dan udara gitu ya guys ya. Unsur tanah Chow Ling itu adalah dia nggak perlu make up menor, cuma pakai lipstick sama alis doang dia tuh udah cantik. Itu adalah unsur tanah, sama kayak aku ya teman-teman ya. Jadi saya tuh mungkin so far too far untuk yang namanya pakai make up kayak eyeshadow yang terlalu tebal, itu is not for me. Tapi Chow Ling ini bisa yang namanya mengkombinasikan make up simpelnya dia dengan gaun yang gile, keren banget, bagus banget seperti itu. Even aku harus bilang, kamu lebih prefer mana, Angelababy atau Chow Ling? Kalau misalnya di bidang high fashion, definitely adalah si Chow Ling teman-teman. Tapi kalau simple fashion, gue lebih suka sama yang namanya si Angelababy. Nah, si Chow Ling ini, dia ini memang warna-warna gold itu pantas banget bagi dia. Jadi kamu lihat sendiri deh. Jadi kayak warna-warnanya itu kayak pakai Forenza ini ya guys. Dia pakai silver, pakai juga ungu dengan warna ngilap kayak gitu. Itu cocok banget bagi dia. Dan bahkan kayak gaun sesimpel apapun pun itu kalau dia pakai sesuatu hal yang blingy kayak gitu, yang bersinar-sinar seperti itu kayak auranya dia tuh terpancar seperti itu. Tapi yang paling aku suka dari semua clothingnya Chow Ling atau high fashionnya Chow Ling itu jatuh ke bajunya Victor Love yang Cinderella ini. Ini lucu banget, kayak bener-bener princess kayak gitu. Dan ini pemotretan majalah ya teman-teman ya. Jadi Chow Ling di tahun ini dia nggak hadir ke red carpet, tapi dia lebih banyak yang namanya melakukan potret majalah seperti itu. Gue paling suka adalah lihat si Victor Love-nya si Chow Ling seperti ini ya guys ya. Dan di nomor 5 besar kita masuk ke siapa teman-teman? Masuk ke Cece Yangzhe. Cece Yangzhe ini adalah veteran dari usia 8 tahun, aktris Cina, aktris Dracin juga, movie juga. Dan yang gue suka dari dia adalah sama seperti vibe-nya kayak Chow Ling, kayak gitu, cute gitu ya teman-teman ya. Vibe-nya cute seperti itu. Tapi kalau pakai yang namanya pakaian simple dan juga pakaian glamour, dua-duanya tuh pantas si Yangzhe ini ya teman-teman ya. Yangzhe ini yang gue suka tahun ini, dia muse-nya seorang Rahul Mirsha yang pakai baju hitam ini, dan nuansanya dia tuh adalah gold tahun ini ya teman-teman ya. Sedangkan untuk kebalikannya, dia menggunakan Aziosta dan dia gini doang itu udah kayak princess kayak gitu teman-teman ya. Kalau yang si ini teman-teman yang yang Rahul Mirsha itu dia lebih ke glamour, tapi cocok banget sama yang namanya body dia, body curve-nya dia seperti itu. Satunya lagi yang gue suka itu adalah ketika dia mendatangi GQ Award, itu dia pakai Tony Ward culture ini dan pakai perhiasan yang lebih simpel ya guys ya. Nah ini Tony Ward itu cocok banget dengan lipstick dia, karena kalau aku lihat dari cewek itu kan lipsticknya dulu, mata baru gaun gitu gak sih teman-teman. Nah ini kayak cocok banget sama dia, dan ini dia itu anggun banget di sini guys. Jadi aku rankingnya ini antara 4 atau 5, tapi gue lebih suka yang namanya 5 seperti itu ya guys ya. Dan ada satu artis yang baru naik daun, tapi bukan artis baru ya teman-teman, baru naik daun, yang kemarin itu filmnya sangat sukses sekali yang namanya Feng Shen. Dan kemarin juga ikut fashion show sama Kong Chun, sama Cinta Laura, sama si NC Storia, ada Kendall Jenner juga di L'Oreal Paris, yaitu si Naran teman-teman ya. Naran ini juga cewek Uighur, dan yang paling gue suka yang unik banget itu adalah Harvey Chenitnya si Naran ini ya teman-teman ya, yang kayak tulang rusuknya dinosaurus seperti itu. Dan dia tuh jadi kayak salah satu translator di Elle Award di red carpetnya China seperti ini. Kemudian yang satunya lagi yang gue suka dari Naran itu adalah ketika dia pakai Tony Ward yang gila, ini kayak nuansa serigala cantik, siluman serigala yang cakep banget, itu dapat banget seperti itu. Dan ini kayak baju simple bagi kalian yang elemennya api. Elemennya api itu yang tirus, yang tinggi, kemudian yang putih, itu namanya elemen api ya teman-teman ya. Nah jadi dia tuh cocok banget sama yang namanya baju ini, bajunya si Tony Ward ini ya guys ya.
Dan juga gue juga suka banget sama ini baju, meskipun aneh kayak nenteng sayur gitu ya guys ya, tetapi ini kayak sama dia cocok banget, anggun banget. Dan kayak ya tadi itu bajunya si Cicelius, nggak semua orang bisa pakai bajunya si Naran ini ya. Ini bajunya si Lauren Su. Nomor 3, gue nggak tahu ini cewek diapain dia biar jelek ya, atau dikasih baju paling jelek pun dia tetap cantik kayak gitu, yaitu si Dilraba Dilmurad. Dilraba Dilmurad ini adalah Dewi red carpetnya Cina. Pokoknya kalau ada red carpet, ada apa ya, setiap ada yang namanya launching produk pun, even tuh kayak produk-produk rumah tangga, dia harus pakai haute couture. Bayangin aja sebuah brand aja bisa bayar dia untuk yang namanya ikut launching produk, dan dia tuh pakai baju yang bagus-bagus seperti itu. Nah, baju yang paling menyita perhatian itu definitely adalah bajunya Miss Sohee yang warna kuning ini teman-teman ya, yang kayak Princess Jasmine seperti itu. Kemudian yang gue sangat tercengang adalah dia gonta-ganti 8 baju yang berbeda di pemotretannya Madame Figaro. Madame Figaro juga adalah apa tuh namanya, kayak high fashion di China seperti itu. Dia kebanyakan pakai Dior, Tony Ward, sama Giambattista Valli. Kemudian yang paling favorit aku adalah dia sekarang jadi muse-nya George Hobeska, sama seperti si Victoria Song tadi ya teman-teman ya. Cuman di sini dia memang kedapatan dengan temanya mermaid. Jadi curve-nya terbentuk seperti itu. Paling gue suka adalah ini yang jadi princess Arab-Araban kayak gitu. Jadi Princess Jasmine seperti itu ya guys ya. Yang nomor 2, maybe ini gaun yang cukup alay juga, tetapi dia itu pakai ini, auranya tuh kayak bersinar kayak gitu teman-teman. Juga pakai Giambattista Valli teman-teman, warna pink yang pitanya gede seperti itu. Serta yang satunya lagi adalah ini, dia jadi kayak putri Mesir dan pakai yang namanya guope. Gue juga suka sama guope, tapi ini adalah gaun guope yang paling simple yang pernah gue lihat sih. So kenapa nomor 3 sih kak, nggak nomor 1 aja? Masih ada lagi ya teman-teman ya, seorang Dilraba Dilmurad. Nomor 2, salah satu saingannya Dilraba Dilmurad, cewek Uyghur juga yang menurut gue cantik dan dia seorang model, itu adalah si Gulnazar Bakhtiar, atau nama Mandarinnya itu adalah Guli Nacha. Kita manggilnya Nacha. Nacha ini memang dia tuh kepengen banget jadi Fan Bingbing kedua, ya saingan sama Dilraba lah teman-teman ya. Cuman dia lebih tinggi dan dia juga lebih proporsinya juga lebih menunjang seperti itu. Dia sekarang dijadikan muse sama seperti si Cice Yangce, yaitu Rahul Mirza, yang India kayak gini. Ini gue suka banget teman-teman, kayak cewek Cina yang kayak memasarkan produk Indianya Rahul Mirza ke China, itu dia si Guli Nacha ini teman-teman ya. Nah dia tuh pakai kostumnya ala bride seperti itu, dan dia cukup berani karena setahu aku itu kayak haute couture di China tuh nggak boleh terlalu vulgar dan nggak boleh terlalu yang namanya menampakkan kulit kayak versi Hollywood kayak gitu, nggak boleh ya teman-teman ya. Dan ada batasnya juga, kita tuh menampilkan cleavage atau belahan dada seperti itu. Dan yang gue suka lagi dari Guli Nacha itu adalah dia menggunakan Jolly Polly. Ini yang paling Dewi banget lah, ini yang paling keren banget gitu loh guys ya. Gue tuh kayak mikir dia sama si Dilraba kayaknya saingan ketat deh kalau di bidang kecantikan dan perbaju-bajuan seperti itu ya guys ya. Jadi gue suka banget bulu-bulunya Jolly Polly. Dia milihin timnya milihin kayak sepatunya dari Christian Louboutin, kemudian dari Piaget, pokoknya mahal-mahal semua di sini ya guys ya. Sebenarnya mirip banget sama yang namanya ala-ala Fan Bingbing sama si si Dilraba tahun 2020-an itu ke red carpet. Cuman gue lebih suka yang namanya yang make si Guli Nacha ini ya teman-teman ya, Guli Nacha Bakhtiar seperti ini. Terus juga ada satu baju lagi yang gue suka, yaitu bajunya si Guli Nacha yang dia itu pakainya itu adalah golden seperti ini. Ini dari WSJ teman-teman. Ini kayak putri Yunani seperti itu dan dia cantik parah di sini. Ini baju paling simpel yang dia pakai, tapi dia tuh pantas banget di sini ya teman-teman ya. Ya, jadi kenapa kok Guli Nacha tuh nomor 2 kak? Karena dia yang paling banyak di vote di Weibo, cewek yang paling
cantik dan yang paling terbaik make upnya di tahun 2023 di red carpet moment seperti ini ya guys ya. Nomor satu definitely ratu drama Cina kita, legend, milenial, dan juga ratu movie China, beauty icon China, paling terkenal di dunia siapa lagi kalau bukan Cici Fan Bingbing ya teman-teman ya. Cici Fan Bingbing itu aku kaget banget dia itu bisa datang ke Oscar dengan menggunakan bajunya Tony Ward. Gue aja sampai apal loh teman-teman baju-baju yang dia kenakan, saking gue tuh passion banget lihat dia gitu ya, make up, kemudian juga jewelernya dia tuh dia pilih sendiri teman-teman, make upnya dia tuh kayak sampai bawa 12 staff dan gonta-ganti di Oscar itu 4 macam baju teman-teman. Tapi yang paling gue suka dari Miss Sohee, dari Tony Ward lagi teman-teman, itu definitely adalah bajunya ini yang hijau yang pakai silver gown seperti itu paling suka, dan sampai CNN tuh kayak ngeliput ini best gown di tahun 2023 versi CNN dan juga versi India ya teman-teman ya. Kemudian pada waktu dia di Cannes itu lebih gila lagi, dia sampai bawa 16 baju haute couture ke Cannes dan gak pernah yang namanya jadi kelewat red carpet moment. Tapi yang paling gue lihat di sini tuh adalah bajunya dia pada waktu pakai Christopher Wu yang harimau ini teman-teman, lokal Cina, yang seharusnya dia pakai 4 tahun yang lalu di tahun 2019. Di tahun 2019 karena skandal pajak dia nggak boleh yang namanya kayak keluar datang ke award, datang ke apa tuh namanya kayak peresmian brand-brand besar seperti itu. Nah dia ini nyimpen ini baju dan jadilah baju yang paling diingat di Cannes Film Festival, karena ratu Cannes Film Festival red carpetnya definitely adalah seorang Fan Bingbing selama 13 tahun teman-teman. Kemudian ada juga baju-bajunya kayak Miss Sohee seperti ini, baju rednya si ini apa tuh namanya yang orang Lebanon seperti itu, yang merah ini gue suka banget, liatnya seger gitu ya guys. Ini yang dia foto sama seorang si Raline Shah saat itu. Dan satunya lagi yang gue paling suka adalah baju yang ini aneh banget, bajunya George Hobeika, tapi ini kayak dia dapat red carpet moment paling lama itu dia teman-teman, ngalah-ngalahin Mamus, ngalah-ngalahin si ini apa tuh namanya Gwyneth Paltrow, sama juga dia adalah orang Cina yang satu-satunya boleh nginep di sebuah hotel terbaik di Cannes Film Festival, definitely adalah seorang Fan Bingbing. Nah Fan Bingbing ini yang gue suka adalah selain kulitnya tuh paling putih di antara semua artis Cina tuh ya, artis Cina kan putih-putih gitu guys ya, bibirnya dia tuh memang benar-benar kayak apa ya, senjata dia untuk yang namanya kayak dapat red carpet moment. Dan matanya sipitnya adalah sipit paling cantik yang pernah gue lihat. Sipitnya dia tuh kayak sipit-sipit zaman-zaman tahun 90-an gitu, apa bulat tapi juga bentuknya kayak teardrop kayak gitu ya guys ya. Gue suka banget lihat mukanya dia juga, dan perfect banget dia, dan totalitas banget kalau dia tuh seorang legend dan juga seorang Chinese icon, Chinese beauty icon seperti itu ya guys ya. Nah, Fan Bingbing di sini juga faktanya dia tidak menggunakan sponsor siapapun, dia langsung pakai duitnya sendiri, bawa timnya, ayo kita terbang kemana-mana, mau ke Cannes, mau ke Jerman seperti itu. Nah, yang Jerman ini yang gue suka di sini adalah ketika dia pakai gaun warna gold seperti itu. Nah, pada waktu dia pakai gaun gold seperti itu, dia juga dapat red carpet moment dan baju di Biennale yang paling diingat ya teman-teman ya. Selain itu dia juga datang ke Korea, ke Busan International Film Festival yang jadi dress seperti ini. Ini lucu sih, lucu banget, tetapi menurut aku ini hanya dipakai sama orang-orang tertentu aja teman-teman ya, karena bentuknya tuh kayak traditional Chinese people seperti itu, yang rambutnya juga di apa, nggak diurai, ditaruh ke belakang seperti itu. Carpet moment terbaik aktris-aktris Cina versi aku. Sebenarnya versinya tuh banyak banget ada. Kalau aku boleh yang namanya kayak bikin apa itu ringkasan, itu adalah si Angelababy, Yang Mi, Guan Xiaotong, kemudian ada Chow Dong Yu, dan masih banyak lagi cewek-cewek engineer ini. Cuman ini adalah menurut aku kenapa kok terbaik, karena ini yang paling banyak disorot di Weibo, dan juga bagi aku ini adalah type list aku ya guys ya. Jadi menurut kamu gimana? Jadi stay tune in my channel once again, bye bye, see you later.